anak-anak kelas 12 IPS. Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 12 IPS. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Nah, anak-anak, materi kita kali ini kita akan membahas tentang makna kejujuran. Karena minggu lalu kita telah membahas tentang makna kebenaran, sekarang kita akan langsung membahas tentang makna kejujuran. Kejujuran merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan, antara kata yang diucapkan dengan sikap dan juga perbuatan ya. Nah, jadi kejujuran itu memberikan pengaruh bagi seseorang. Di sini ada beberapa pengaruh ya. Yang pertama, kejujuran dapat menjadi modal untuk perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok. Nah, artinya orang yang jujur akan sanggup menerima kenyataan pada diri sendiri, orang lain, dan juga kelompok. Nah, sikap ini dapat membawa banyak perkembangan pribadi dan juga kelompok ya. Kemudian yang kedua, kejujuran menimbulkan kepercayaan yang menjadi landasan pergaulan dan hidup bersama. Jadi tanpa kejujuran orang tidak dapat bergaul dan hidup secara wajar ya. Kemudian yang selanjutnya, kejujuran dapat memecahkan banyak persoalan, baik persoalan pribadi, kelompok, masyarakat maupun negara ya. Jadi jika kita berpolitik secara jujur, kemudian membangun hidup ekonomi secara jujur, berbudaya secara jujur, maka krisis multidimensi akan dapat teratasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk ketidakjujuran. Jadi di sini ada beberapa bentuk ketidakjujuran yang sering kali kita jumpai. Yang pertama yaitu ketidakjujuran di bidang politik. Contohnya, penguasa dapat bertindak curang dan juga melakukan korupsi untuk kepentingan diri dan golongan. Kemudian bisa juga memanipulasi undang-undang dan peraturan menggunakan agama untuk kepentingan politik dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya, ketidakjujuran di bidang ekonomi. Di sini contohnya penguasa dan pengusaha akan bersikap korup ya, membuat kredit macet, kemudian penggelapan uang negara, menyusun proyek fiktif dan juga sebagainya. Selanjutnya, ketidakjujuran di bidang budaya dan pendidikan. Ini contohnya penguasa merekayasa pendidikan termasuk undang-undangnya. Selain itu, rakyat dan anak didik akan bersikap formalistik, munafik dan sebagainya ya. Kemudian menolerir budaya daerah tertentu dan mendiskreditkan budaya daerah lain. Selanjutnya, alasan dan akar ketidakjujuran. Di sini ada beberapa alasan dan akar tindakan yang tidak jujur. Yang pertama, alasan ketidakjujuran di bidang politik tentu saja keserakahan pada kekuasaan. Jadi kekuasaan seperti opium, orang terdorong menambahkan kekuasaan atau mempertahankannya ya, apapun taruhannya. Jadi tujuan atau kekuasaan dapat menghalalkan segala cara. Sebaliknya, rakyat kecil juga terpaksa melakukan ketidakjujuran demi merasa aman. Yang kedua, alasan ketidakjujuran di bidang ekonomi adalah keserakahan materi pada harta ya, khususnya uang. Uang dapat menjadi dewa baru bagi manusia yang sudah hanyut dalam budaya konsumeris atau hedonisme ya pada zaman ini. Jadi uang dapat membeli apa saja termasuk kejujuran. Selanjutnya, alasan ketidakjujuran di bidang budaya mungkin adalah demi harmonitas palsu. Nah, jadi orang bersopan santun hanyalah formalitas dan munafik ya demi harmonitas palsu itu. Selanjutnya, akibat ketidakjujuran. Jadi ketidakjujuran itu tentu akan menimbulkan akibat bagi pelaku dan juga masyarakat luas ya. Nah, yang pertama untuk pelaku ya. Nah, walaupun hidup berkelimpahan dan senang,
Orang berlaku tidak jujur hidupnya belum tentu bahagia ya. Kemudian hati nuraninya tidak berfungsi atau mati. Jadi jika ketidakjujuran dilakukan secara berulang-ulang maka hati nuraninya itu tidak berfungsi lagi ya. Kemudian kemerosotan moral dan kepribadiannya, dan mungkin saja suatu saat ketidakjujurannya itu akan terbongkar ya, sehingga ia dan keluarganya juga akan menderita. Jadi kebohongan atau ketidakjujuran itu suatu saat akan terbongkar ya, karena sepandai-pandainya manusia itu menyembunyikan sesuatu, pasti suatu saat akan terungkap dan terbongkar. Yang kedua, untuk masyarakat luas ya. Jadi ketidakjujuran merupakan salah satu akar dari berbagai krisis multidimensi seperti yang dialami oleh negeri kita saat ini juga ya. Jadi karena ketidakjujuran dan juga ketidakadilan, kita mengalami krisis di bidang politik dan juga hukum, kemudian ekonomi, lingkungan hidup, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, ajaran Yesus tentang ketidakjujuran. Jadi secara khusus dalam Matius bab 5 ayat 33 sampai 37, Yesus menasihatkan kepada kita supaya tidak mudah bersumpah palsu. Nah, di mana dalam Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37 ini dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi dari kutipan Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37 ini kita dapat melihat ya ajaran Yesus tentang ketidakjujuran. Jadi di sini diharapkan kita selalu bertindak dan juga bersikap jujur. Jadi jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak ya. Karena apa yang lebih daripada itu pasti berasal dari si jahat. Makanya kita harus selalu bertindak dan bersikap jujur, karena kejujuran merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan, kemudian antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata. Jadi sebagai orang Kristen tentu saja kita dinasehati untuk selalu bersikap jujur. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Thank you and God bless us.